Halo, Haryo di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Ya, tujuannya supaya kamu bisa bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tentang pemasaran atau lebih tepatnya konsep pemasaran. Pemasaran itu digunakan dalam segala lini kehidupan, nggak cuma pada dunia bisnis. Pemasaran itu ada dalam kehidupan sehari-hari kamu, saya, kita, dan juga dalam pekerjaan. Pada kehidupan pribadi, pemasaran itu dapat diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan keinginan, terlepas dari caranya maupun keinginannya itu positif ataupun negatif. Contoh penerapan pemasaran di dalam kehidupan itu antara lain ketika remaja misalnya. Pas kamu suka sama lawan jenis, kamu itu secara nggak sadar pakai ilmu pemasaran. Kamu berusaha memperbaiki penampilan, menonjolkan keunggulan kamu, dan kadang dibumbui dengan kebohongan-kebohongan kecil, sambil berharap dia itu akan tertarik sama kamu. Gitu juga kalau pas anak-anak, kalau kamu lihat anak kecil atau anak yang menangis itu minta sesuatu ke orang tuanya, itu juga bentuk pemasaran, cuma dilakukan oleh anak-anak. Selama ini pemasaran yang kita kenal mungkin cuma ada di dalam dunia bisnis sebagai sebuah ilmu atau metode untuk mendapatkan keuntungan. Padahal pemasaran itu ada dalam segala lini kehidupan. Misalnya kamu seperti contoh tadi, kamu seorang laki-laki belum punya pasangan, terus suka sama cewek. Kamu pengen cewek itu jadi pasangan kamu. Apa yang kamu lakukan untuk menarik perhatian cewek itu? Ya, kemungkinan kamu itu akan ngasih perhatian, cari tahu sebanyak-banyaknya informasi tentang cewek itu, terus juga berusaha menarik perhatian dengan berusaha tampil maksimal di depan cewek itu. Proses pendekatan itu bisa dikatakan sebagai pemasaran. Di sana kamu coba memperbaiki produknya, yaitu kamu sendiri. Kamu coba promosi dengan mencari perhatiannya. Terus kamu juga menjual nilai tambah dengan memberikan perhatian. Maka dikatakan that's marketing. Contoh lain misalnya untuk kamu pengen naik jabatan atau gaji. Sadar atau enggak, kamu juga menerapkan pemasaran. Usaha yang kamu lakukan untuk mendapatkan promosi dan kenaikan gaji itu dengan cara kamu memperbaiki produk, yaitu kamu sendiri dengan mengikuti pelatihan misalnya. Terus kamu juga berusaha menjual kualitas. Caranya dengan menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan dengan lebih cepat dari waktu yang dikasih tentunya. Kamu promosi ke atasan kamu dengan menunjukkan kalau kapasitas kamu itu lebih besar daripada tugas-tugas yang diberikan oleh atasan kamu. Sehingga kamu pantas untuk mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Maka secara sederhana, pemasaran itu dapat diartikan sebagai suatu cara atau metode yang dilakukan untuk mendapatkan tujuan. Jadi hal ini dapat diartikan tujuan itu dapat diartikan menjadi tujuan individu maupun tujuan organisasi. Tujuan organisasi di banyak buku pemasaran biasanya mendefinisikan pemasaran sebagai metode untuk mendapatkan keuntungan. Padahal teori dan strategi dalam pemasaran sangat mungkin untuk diterapkan pada organisasi nirlaba. Karena dasar dari pemasaran itu adalah untuk mendapatkan tujuan. Maka penerapan pemasaran itu dapat disesuaikan dengan kondisi dan tujuan organisasi. Terlepas organisasi itu merupakan organisasi yang berfokus untuk mencari keuntungan atau organisasi yang nirlaba. Bicara pemasaran dalam tataran organisasi, maka pemasaran berfokus pada konsumen dan selalu berfokus pada pasar di dalamnya. Yang di dalam pasar itu tentu saja ada konsumennya, ada organisasinya, ada seluruh karyawannya, serta masyarakatnya. Dan pemasaran itu menghubungkan semuanya. Pemasaran bertujuan untuk memberikan kepuasan konsumen, baik konsumen eksternal maupun internal. Konsumen yang puas tentu aja bisa mendatangkan
keuntungan bagi organisasi. Bagi organisasi yang mencari laba, tentu hasilnya laba. Bagi organisasi nirlaba, misalnya perpustakaan, tentu hasilnya adalah peningkatan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakatnya. Tapi tentu aja pemasaran itu bukan hanya masalah mencapai tujuan dari organisasi. Banyak proses di dalamnya dan banyak aspek yang termasuk ke dalam pemasaran itu sendiri. Oke, sampai di sini pembahasan saya tentang pemasaran. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.